Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Bingung dengan perbuatannya. Apa? Sahut Nazila jutek. Cek ketus banget sih. Ada apa tuan? Tanya Nazila lembut padahal dalam hati mengumpat. Aku lapar. Ucap Noran seperti seorang bocah kecil yang belum makan seharian. Kalau lapar, ya tinggal panasin aja lauk di atas meja. Semua udah saya siapkan kok. Tukasnya seraya merapikan pakaiannya. Tubuh saya sekarang sedang benar lemas. Kamu tega ninggalin saya gitu aja? Tukas Noran memasang wajah sendu membuat Nazila tak berdaya. Nazila pun menghela nafas dan beranjak menuju dapur. Namun suara bel yang ditekan membuatnya justru berbalik arah. Nazila pun segera memeriksa siapa yang datang. Tuan, Saya harus pergi sekarang, soal makan. Ada yang lebih pantas menemani dan membantu Anda. Noran mengerutkan keningnya tak mengerti apa maksudnya. Nazila pun segera mencangklong tas selempannya dan berjalan menuju pintu keluar. Saat Nazila membuka pintu, tiba-tiba pintu itu didorong, sehingga Nazila hampir terjengkang. Andai saja tidak ada sepasang lengan kokoh yang menangkap dan menahannya. Kamu nggak apa-apa? Tanya Noran saat keduanya telah berdiri sambil berpandangan. Saat mereka saling berpandangan, ada sepasang mata yang menatap mereka tidak suka. Sayang. Panggil Sarah sambil menghentakkan kaki. Sarah. Lirih Noran yang terkejut melihat keberadaan Sarah di apartemen. Tak mau terjadi kesalahpahaman. Nazila pun segera melepaskan diri dan menjauh. Iya, ini aku. Sahutnya dengan mata memicing tajam. Lalu ia segera berjalan menuju Noran dan memeluknya. Noran melirik ke arah Nazila. Ia tampak acuh tak acuh. Noran kesulitan membaca ekspresi yang tergambar di wajah Nazila melihat kedatangan Sarah. Nazila pun segera pergi tanpa pamit. Percuma pikirnya pamit, pasti kedua orang itu takkan mendengar. Karena terlalu asik dengan dunia mereka sendiri. Hari sudah beranjak sore. Semburat senja pun telah terlihat jelas di langit yang mulai berganti warna. Tapi Nazila belum juga menampakkan batang hidungnya. Membuat Noran mendadak diliputi rasa khawatir. Noran kini tengah berdiri di balkon sendirian. Sedangkan Sarah telah pulang sejak tadi. Ia pulang dengan wajah masam dan ditekuk. Sikap Noran betul membuatnya marah kali ini. Bagaimana tidak kalau Noran selalu saja muntah setiap perempuan itu hendak mendekatinya. Flashback on. Sayang, kangen. Rengek Sarah dengan suara manja yang makin menjadi. Saat Nazila baru saja beranjak keluar dari sana. Baru hitungan detik Sarah memeluknya. Tiba-tiba Noran mendorong Sarah dengan kencang. Kemudian ia pun bergegas berlari ke toilet.
karena sudah tak tahan ingin mengeluarkan isi perutnya saat mencium aroma parfum Sarah. Uwek, 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 sayang, kamu kenapa, sakit? Tanya Sarah cemas saat melihat Noran sedang muntah di wastafel. Ia pun bergegas membantu memijit tengkuk Noran agar Noran merasa lebih baik. Tapi Noran justru menepis tangannya dan mendorong Sarah agar menjauh sebab ia sangat tak tahan mencium aroma Sarah. Ia seakan sedang mencium aroma tumpukan sampah. Tak terima, Sarah mencoba kembali mendekat. Tapi Noran justru langsung memuntahkan kembali isi perutnya membuat Sarah kian bingung. Sayang, kamu kenapa sih? Aku cuma mau bantu kamu, kok kayak gak suka gitu? Tanya Sarah bingung, dahinya bahkan sampai berkerut-kerut karena bertanya-tanya. Kamu bisa menjauh nggak? Kamu pakai parfum apa sih? Kok bau banget, bikin aku mual tahu. Desis Noran kesal seraya menyeka air di mulutnya karena baru saja membasuh mulut. Sarah bingung, ia tidak merasa dirinya bau sama sekali. Parfum yang ia pakai pun selalu sama, aromanya sensual, membuat para pria terpikat. Lantas ia pun mencium aroma di tubuhnya, tak ada yang aneh pikirnya. Bau, aku nggak bau kok sayang. Aku pakai parfum kayak biasanya. Coba deh cium kalau nggak percaya. Sarah kembali mendekat untuk meminta Noran mencium aroma tubuhnya. Yang menurutnya wanginya memikat. Noran membekap mulutnya saat rasa mual itu hadir kembali. Ia pun segera berbalik dan berdiri di depan wastafel. Kemudian memuntahkan kembali segala isinya. Kamu lihat sendiri, Sar, nggak bau dari mana? Kalau nggak bau aku nggak bakal mual dan muntah gini. Tolong kamu pulang sekarang deh, aku nggak tahan, sumpah. Ujarnya lemah, wajahnya pun sudah pucat karena sudah berapa kali ia bolak-balik ke wastafel. Untuk memuntahkan isi perutnya, padahal siang ini ia belum makan sama sekali. Membuat tubuhnya kian lemas tak berdaya. Sarah mendengkus dan menatap tajam Noran. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Sarah pun segera membalik tubuhnya keluar dari kamar Noran sambil menghentakkan kaki. Rasanya ia ingin sekali menyemburkan amarahnya. Tapi melihat kondisi Noran seperti itu, rasanya percuma. Karena itu, ia memilih pergi dari apartemen kekasihnya itu. Kenapa Noran bisa kayak gitu? Biasanya dia justru suka menghidu aroma tubuhku yang bercampur parfum ini. Tapi kenapa kali ini ia justru mau muntah? Apa yang salah? Aku bahkan baru saja keluar jadi nggak mungkin aroma tubuhku bercampur aroma lainnya. Apa mungkin Noran terkena guna-guna? Sepanjang jalan, Sarah tak henti-hentinya menduga-duga. Nazila baru saja pulang ke apartemen Noran saat hari sudah menjelang malam. Tadi ia dan Kevin pergi menjemput Karin di rumah sakit tempatnya internship. Setelah itu, mereka menghabiskan setengah hari itu untuk berjalan, jalan dan nonton bersama. Oleh sebab itu, ia pulang sedikit terlambat. Saat masuk ke apartemen itu, lampu ternyata masih menyala.
Mata Nazila membola saat melihat Noran tengah meringkuk di sofa dengan wajah sedikit pucat. Ia pun bergegas ke kamarnya dulu untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Barulah ia menghampiri Noran. "Tuan." Panggilnya seraya menepuk pundak Noran agar bangun. Namun Noran justru tak bergeming, membuat Nazila panik. Dipegangnya dahi Noran yang ternyata sedikit hangat. Lantas Nazila bergegas ke dapur untuk mengambil air hangat. Tapi belum sempat ia mengambil air minum, ia dikejutkan dengan piring lauk pauk di atas meja yang masih utuh. Nazila pun menyadari, sejak siang ternyata Noran belum makan membuatnya mendesah lirih. Nazila bertanya-tanya, mengapa Noran tidak makan siang tadi? Apa pria itu makan siang di luar dengan Sarah? Tapi pakaian yang dikenakannya masih sama dengan yang ia kenakan tadi siang. Artinya dia memang belum makan, pikirnya. Jadi apa yang mereka kerjakan sampai lupa makan? Apa mungkin mereka? Nazila menggelengkan kepalanya cepat. Tidak mungkin mereka melakukan hal itu, bukan? Apalagi di sini. Tapi, bagaimana bila memang benar mereka menghabiskan waktu dengan melakukan perbuatan itu? Nazila mengusir jauh pikiran jelek itu. Ia harap, selama pernikahannya masih berlangsung, Noran tidak melakukan perbuatan yang di luar batas. Nazila telah memegang segelas air hangat. Sebelum melangkahkan kakinya ke depan, tiba-tiba ia penasaran ingin melihat kondisi kamar Noran. Untuk memastikan dugaan di dalam otaknya itu, tapi spray yang terpasang pagi tadi masih rapi. Hanya ada sedikit kusut di tempat ia duduk pagi tadi. Nazila menghela nafas lega setelah melihatnya. Ia pun bergegas membangunkan Noran lagi. Ternyata butuh waktu membangunkan Noran. Dengan tatapan sayu, ia mencoba membuka kedua matanya. Ditatapnya wajah Nazila lekat. Hingga tanpa sadar tangannya terulur mengusap pipi Nazila, membuat Nazila bingung dengan perbuatan Noran itu. "Akhirnya kau kembali. Syukurlah kau tidak apa-apa. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu." Ucapnya lirih lalu kembali menutupkan mata membuat Nazila panik. "Tuan, bangun, Tuan. Tolong jangan menakut-nakuti saya. Ayo bangun lalu makan." Ucapnya berusaha membangunkan tapi Noran tak bergeming. Bahkan suhu tubuhnya kini makin tinggi membuat Nazila makin panik dibuatnya. Noran sudah Nazila baringkan di kamarnya. Walaupun ia harus memapahnya dengan terlatih, karena tubuh Noran yang jauh lebih besar dan tinggi daripada dirinya. Dalam keadaan bingung, Nazila hanya bisa mengompres Noran dengan air hangat, berharap suhu tubuhnya yang tinggi mulai turun. Nazila juga kembali menghangatkan lauk yang sempat ia masak siang tadi dan membawanya ke kamar. Ia harus berusaha membangunkan Noran untuk makan, pikirnya. Setelah itu memintanya meminum obat sama seperti yang ia minum tempo hari. "Tuan, bangun Tuan, makan dulu biar lekas sehat," ucap Nazila seraya menggoyang bahu Noran. Sebenarnya ia tidak berani melakukan itu.
Tapi Noran saat ini dalam keadaan yang sulit dibangunkan. Tadi saja saat ia memapah hingga membaringkannya, Noran tak membuka mata sedikit pun. "Tuan, bangun, Tuan belum makan sejak siang. Nanti makin sakit, bangun dulu Tuan," ucap Nazila dengan menggoyang pundaknya. Perlahan, Noran mulai mengerjapkan matanya. Tapi tatapan itu begitu sayu dan lemah, membuat Nazila tak tega melihatnya. "Tapi Saya mohon, Tuan, biar saya suapin kalau Tuan merasa lemas," potong Nazila. Lalu tanpa banyak kata, ia membantu Noran agar dapat duduk bersandar dengan bantal di punggungnya. Lalu ia pun membantu Noran makan dengan menyuapinya. "Udah, cukup." Noran menghentikan tangan Nazila yang ingin kembali menyuapinya makan. "Tapi Tuan baru makan sedikit banget loh, gimana mau cepat sembuh kalau begini?" Protes Nazila, tapi Noran sudah terlalu lemas untuk menanggapinya. Nazila hanya bisa menghela nafas atas penolakan itu. Ia pun mengambil teh hangat yang ia buat dan mendekatkan bibir cangkir ke mulut Noran. Noran pun menurut dan meminumnya dengan perlahan. "Terima kasih," cicit Noran. "Minum obatnya dulu, Tuan." Mengangguk patuh, Noran pun menerima suapan obat dan menenggak air putih yang diangsurkan Nazila. Setelah 15 menit kemudian, Nazila membantu Noran kembali berbaring. Namun, setelah 4 jam berlalu, suhu tubuh Noran tak kunjung turun, membuat Nazila kian panik. Tubuh Noran juga sudah mulai dibasahi peluh, membuat Nazila kian bingung harus melakukan apa. "Duh, gimana ya, kalau nggak diganti bajunya, entar tambah sakit." "Dia juga pasti bakal nggak nyaman," gumam Nazila seraya memijit tengkuknya. "Ganti, nggak, bismillah, ganti aja deh. Semoga dia nggak marahkan, ini untuk kebaikannya juga." Lantas dengan jemari bergetar, Nazila membuka satu persatu kancing baju Noran dan melepaskan kemejanya perlahan. Saat menatap area bawah, Nazila tiba-tiba pening. Ia bingung, apakah ia harus melepaskan celananya juga? Nazila geleng-geleng, tapi tak mungkin juga Noran tidur memakai celana bahan seperti itu, pikirnya. Lalu dengan ragu-ragu, Nazila melepas sabuk celananya dan menurunkan celana Noran sambil memejamkan matanya. Hingga hanya menyisakan segitiga pengamannya saja. Nazila tentu tak berani membuka kain penutup tersebut. Ia jadi teringat, Noran pun pernah melakukan ini padanya. Wajah Nazila merah padam mengingat hal memalukan tersebut. Bagaimana bisa Noran begitu berani melepas semua kain penutup di tubuhnya? Ia saja tidak memiliki keberanian sebesar itu. Setelah membuka pakaian Noran, Nazila pun menyeka tubuh Noran dengan air hangat, membuat mata Noran yang awalnya terpejam jadi sedikit membuka. Nazila terkejut bukan main dengan wajah memerah, hingga nyaris menumpahkan baskom berisi air yang sedang dipangkunya. Ia pun bergegas berlalu sambil membawa lap dan baskom berisi air itu ke kamar mandi. Sampai lupa kalau ia belum mengeringkan tubuh Noran.
dengan berat hati. Nazila pun kembali lagi dengan handuk kering di tangannya dan mulai mengelap tubuh Noran agar kering. Nazila gugup bukan main karena apa yang sedang dilakukannya di bawah tatapan Noran. Bisa nggak usah liatin saya kayak gitu, protes Nazila dengan wajah ditekuk. Kenapa? Tanya Noran dengan suara lemahnya. Saya nggak nyaman, risih. Ketus Nazila membuat Noran tersenyum tipis. Terima kasih, ya, ucap Noran tiba-tiba. Kenapa? Untuk apa? Tanya Nazila bingung. Udah mau urus aku padahal aku udah jahat sama kamu. Nggak perlu minta maaf. Itu juga bukan murni kesalahan kamu. Aku tahu, kamu nggak pernah bermaksud begitu. Anggap aja ini sebagai balasan tempo hari juga Tuan udah mengurus saya saat sakit. Sahut Nazila sambil memakaikan baju kaos ke tubuh Noran, disusul celananya. Lah. Panggil Noran saat Nazila beranjak kembali ke kamar mandi. Aku mau meletakkan handuk ini dulu. Sahut Nazila membuat Noran kembali memejamkan matanya. Entah mengapa akhir ini ia ingin dekat dengan Nazila. Tiba perasaannya merasa tidak nyaman. Ia khawatir justru jatuh hati dengan Nazila. Itu memang tidaklah salah sebab Nazila istrinya sendiri. Tapi bagaimana dengan Sarah? Ia tak mungkin menyakiti Sarah yang telah menjalin hubungan cukup lama dengannya kan? Apa yang harus ia lakukan? Setelah keluar dari kamar mandi, Nazila kembali menghampiri Noran dan memegang dahinya yang masih panas. Nazila bingung harus melakukan apa. Lantas ia pun segera menghubungi Karin. Bukankah ia seorang dokter? Pasti ia bisa memberikan saran padanya. Halo, lah, kenapa kok tumben telepon malam gini, lah? Ada yang terjadi sama kamu? Ujar Karin dengan suara seraknya saat tahu itu merupakan panggilan dari Nazila. Enggak, Rin, aku enggak apa-apa, tapi... Bersambung.